Partai politik bernama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kini menyimpan teka-teki yang arahnya sulit ditebak. Apalagi dengan pernyataan Ketua Bapilu P3 Sandiaga Uno tentang sudah tertutup kemungkinan membentuk poros keempat. Maka pilihan PKS sejatinya hanya tinggal 3, bergabung ke koalisi PDIP, bergabung ke koalisi Indonesia Maju, atau tetap berada di Koalisi Perubahan dan Perbaikan atau KPP. Pilihan di depan mata jelas tetap berada di KPP selepas hengkangnya Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang merasa dikhianati oleh Anies. AHY terpental dan bahkan membuat ayahanda AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, turun gunung dan bicara tentang etika politik santun. Persoalannya, setelah euforia terbentuknya pasangan Capres-Cawapres Acakin alias Anies Caimin, PKS seperti layangan putus. Beberapa kali dalam momen penting, wakil PKS tidak menampakkan batang hidungnya. Termasuk saat deklarasi terbentuknya pasangan ini di Hotel Yamato, Surabaya. Juga pada rapat pertama di Nasdem Tower, PKS tidak hadir. Tentu ketidakhadiran PKS yang masih menjadi anggota KPP ini memantik tanda tanya besar. Ada apa ini? Pernyataan normatif yang keluar ini baru sebatas basa-basi politik bahwa PKS belum mendapat persetujuan Majelis Syuro yang baru sebatas mendukung Anies Baswedan sebagai capres, tetapi belum mendukung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Belum adanya keputusan politik soal pengakuan terhadap Caimin ini terlihat ketika PKS menggelar acara apel siaga di Palembang, Sumatera Selatan hari Minggu 10 September lalu. Anies ikut serta, tetapi Muhaimin Iskandar tak dilibatkan. Juru bicara DPP PKS M. Iqbal ini beralasan PKS belum memutuskan mendukung Caimin sebagai cawapres Anies karena menunggu keputusan Majelis Syuro. Kira-kira apa makna PKS bagi KPP? Tentu penting. Hengkangnya PKS akan menghapus warna Anies yang dalam kesejarahannya dekat dengan kelompok garis keras. Ini membedakannya dengan kelompok pluralis demokratis. Boleh dibilang, di mana ada Anies, disitulah ada PKS. Nasdem yang menjadi pelopor pencalonan Anies sebagai capres, ini meyakini PKS tetap akan berada dalam KPP. Demikian diungkapkan Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Jika benar PKS hengkang dari KPP, kata Ahmad, ini seharusnya PKS tak melakukan konferensi pers usai deklarasi Anies Caimin di Surabaya. Ahmad Ali bahkan percaya diri. Pihaknya mengaku tidak masalah jika PKS hengkang dari KPP dan menarik dukungannya. PKS sendiri menghormati keputusan PKB dan Nasdem yang terlebih dahulu mendeklarasikan paslon Capres-Cawapres Anies Caimin, sementara di sisi lain PKS menekankan kewenangan penetapan kebijakan partai terkait pemilihan presiden dan wapres yang harus diputuskan oleh Majelis Syuro. Nah, sebagai mitra baru selepas hengkang dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang diubah Prabowo Subianto menjadi Koalisi Indonesia Maju, PKB langsung melakukan kerja-kerja politik sambil menunggu keputusan PKS dengan memerintahkan DPW dan DPC PKB untuk berkomunikasi dengan Partai Nasdem di seluruh wilayah. Ya, Nasdem meyakini dipilihnya Caimin selaku cawapres bakal menutupi kelemahan suara Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nasdem pun berharap PKB memobilisasi warga Nahdlatul Ulama untuk meningkatkan suara pasangan tersebut. Ketua Pemenangan Pemilu Partai Nasdem, Effendi Koiri, atau yang biasa dipanggil Gus Coy, ini mengatakan,
Dengan hadirnya Caimin sebagai calon wakil presiden, diharapkan PKB melakukan mobilisasi terhadap warga Nahdliyin. Mobilisasi maknanya tidak mengajak struktural di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Namun, Nahdliyin tidak dilarang untuk memilih partai politik atau sosok tertentu dalam Pilpres 2024. Nah, pernyataan Gus Coy sekaligus menjawab amanat Ketua PBNU Yahya Stakuf bahwa NU tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik. Sudah menjadi guratan tangan sejarah. PKB Caimin dianggap sebagai anak buangan NU. Ini buntut dari kisruh perebutan PKB Abdurrahman Wahid dengan Caimin yang ternyata dimenangkan oleh Caimin. Akibatnya, Yeni Wahid, salah seorang putri Gus Dur, menyatakan menolak Caimin kemanapun dia berlabuh. Artinya, sudah dapat dipastikan keluarga besar dan loyalis Gus Dur yang disebut Gus Durian tidak akan mendukung pasangan Anies Caimin. Apalagi dengan polarisasi baru di mana hadir PKS dalam tubuh KPP, limpahan suara Nahdliyin yang akan semakin tergerus. Mengapa demikian? Di akar rumput sulit menyatukan aliran NU yang bernapas pluralis dan demokratis dengan aliran garis keras atau Sunni dengan Wahabi. NU tidak ingin tercemari warna PKS. Pun demikian bagi PKS. Itulah sebabnya PKS berpikir keras untuk tidak segera mengumumkan dukungannya terhadap kehadiran Caimin. Untuk saat ini, benar bahwa PKS mendukung Anies. Tapi nanti dulu kalau harus mendukung Caimin. Ini terkait dengan strategi meraih suara pemilihan umum anggota legislatif. Sebab dengan bergabungnya PKS dan PKB di KPP akan mengubah cita rasa, warna, dan juga napas PKS. Di sisi lain, belum kunjung lahirnya penegasan dukungan terhadap Caimin sebagai cawapres dimaksudkan sebagai posisi tawar untuk menaikkan harga PKS di mata KPP khususnya. Bagaimanapun, kehadiran PKS ini sangat penting bagi KPP. Jadi, jika PKS hengkang, maka hanya tinggal duet Nasdem PKB saja dengan presidential threshold yang pas-pasan. Istilahnya, berapapun harga yang ditawarkan PKS agar tetap berada di KPP akan dibayar tunai Surya Paloh sebagai kingmaker. Untuk itulah, keputusan Majelis Syuro PKS sangat menentukan dan karenanya amat ditunggu-tunggu. Dan jika tawar-menawar tidak disepakati KPP, pilihan PKS tinggal dua. Bergabung ke koalisi Prabowo atau koalisi PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Secara kesejarahan, PKS lebih nyaman bergabung ke koalisi Indonesia Maju bersama Prabowo daripada bergabung ke PDIP yang mendukung Ganjar. Kami menyampaikan sikap yang pertama, menolak koalisi PKB-PKS karena bertentangan secara ideologis. PKB lahir dari NU, tentu ideologinya segaris dengan NU. Koalisi tersebut bertentangan dengan situasi kebatinan pemilih loyal atau kultural PKB.